kami panik. Protes menuai protesan, banyak protes dari masyarakat. Masalah ini. Jadi kami kalau ke depan ini BLT tidak dianggarkan lagi, kami merasa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Drill. Hari ini kita berkunjung ke rumah Kepala Desa Lubuk Tampuy, Bapak Budiman, yang merupakan Kepala Desa yang terpilih pada tahun 2019 ya, Pak Budiman ya. Dalam hal ini kami akan berdiskusi, berbincang santai ini terkait masalah permasalahan dana desa ya. Untuk pembangunan tahun 2022 ini prioritas apa yang akan dilaksanakan di desa ini, dan juga karena tadi Bapak Budiman juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai untuk 102 KPM. Di sini kita akan berbincang-bincang santai lah apa yang akan dilakukan oleh Bapak Budiman ini pada tahun 2022 ini. Assalamualaikum Pak Budiman. Waalaikumsalam. Selamat Lebaran nih. Kita berkunjung hari ini sebenarnya sudah melewati suasana Lebaran, tapi kebetulan ini kue masih banyak. Ini kita masih ada kesempatan untuk berkunjung ke Pak Budiman. Pak Budiman, sedikit ini kami akan berbincang dengan Pak Budiman nih terkait permasalahan BLT ini ya, karena BLT ini sering menjadi kontroversi ya, menjadi persoalan di mana-mana di desa ini. Desa itu sering menjadi persoalan. Pak Budiman sendiri dalam hal penyaluran BLT ini ada berapa KPM Pak yang disalurkan? Yang disalurkan 102 KPM Pak. 102 KPM itu untuk berapa bulan itu Pak yang disalurkan hari ini? Selama 1 tahun atau 12 bulan. 12 bulan, tapi yang dibayar untuk ini 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan ya. Pak Budiman, dalam hal pembagian BLT ini apakah menemui kendala? Maksud saya kendalanya otomatis protes ya? Mendapatkah protes-protes dari masyarakat atau gimana Pak? Waktu rapat dengan keputusan bersama itu sudah saya sampaikan dengan seluruh masyarakat Desa Lubuk Tampuy berdasarkan kriteria masyarakat miskin, sakit penaun, miskin ekstrim. Tapi kan terkadang-kadang masyarakat ini tidak tahu Pak bahwa mereka ini kenapa saya tidak dibantu, karena walaupun mereka itu tidak memenuhi kriteria itu, mereka kadang-kadang sering mendesak dalam hal itu. Apa yang kira-kira yang dirasakan oleh Pak Kades dalam hal pembagian ini Pak? Pembagian ini banyak protes di Facebook segala macam lah Pak. Ini Pak Edison, karena masyarakat dengan penyampaian kepala desa nggak merasa puas dengan kriteria sampai masyarakat menyampaikan tolong pihak kabupaten seleksi PKH, PPNT, PST masuk BLT. Nah, itu sekarang mungkin masih jalan Facebooknya. Jadi maksud saya dalam hal ini bukan bukan tempat lain nih, di sini juga menuai protes. Apakah mereka yang melakukan protes itu kan karena kriteria untuk mendapatkan BLT itu tidak mendapatkan bantuan lain, ya? Maksudnya begini, yang mendapatkan BLT itu mereka tidak termasuk dalam bantuan BST, tidak masuk ini kan? Kadang-kala Pak, dia kan sudah terdaftar di PPNT, PKH, kriteria
kaya yang protes. Oh, yang protes itu ya. Cuman saya sebagai pemerintah yang siap dikritik, Ya. karena kritik kalau menurut saya membangun kan. Ya, ya. Jadi menurut saya ya yang namanya masyarakat banyak yang protes, ada yang setuju. Sekalipun mereka ini sudah mendapatkan bantuan Iya. lain kan mereka merasa bahwa padahal saya memilih Pak Kades kemarin, padahal dalam pemilihan itu kita tidak menjanjikan apa-apa Pak Kades ya. Benar. Harapan Pak Kades lah ya untuk BLT ini ke depannya, maksud saya apa kira-kira harapan Pak Kades supaya BLT ini tidak menuai permasalahan. Jadi harapan saya untuk ke depan ini, kami sebagai pemerintah sebenarnya kewalahan untuk menganggarkan BLT untuk ke depan. Iya. Jadi maksud saya Menurut kami menjadi bumerang dari masyarakat. Karena BLT ini kalau kita anggarkan semua, kita lah jelas dana pagu anggaran kita habis ya. habis. Pak Budiman, terkait masalah BLT ini sering menuai kontroversi ya. Kalau seandainya tahun depan adanya penyaluran BLT, apakah ada upaya Pak Budiman untuk, maksud saya itu melepaskan dari segala permasalahan, untuk meminta agar pihak kabupaten sajalah yang mendata, jangan pihak desa, sehingga tidak ada keirian ke. Jadi kalau menurut kami pemerintah setempat, sebenarnya kami kalau bisa dibebankan dari pihak kabupaten Untuk mendata kita mau benar-benar rakyat itu puas dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pihak kabupaten, pihak pusat. Nah, jadi kalau sekarang kami ini termasuk udah menganggarkan BLT buat kami ya panik. Protes seperti protesan, banyak protes dari masyarakat. Masalah ini, masalah ini. Jadi kami kalau ke depan ini BLT tidak dianggarkan lagi, kami merasa bersyukur. Ya, bukan berarti tidak mau membantu masyarakat, bukan, baik. Tapi merasa bersyukur itu karena melepas beban dari persoalan iri dengki, ya. Ya benar. Kalau masalah puas dengan tidak puas, otomatislah mereka yang mendapatkan keadilan itu adalah orang yang melihat. Orang yang bisa merasakan keadilan itu adalah orang yang melihat, bukan orang yang merasakan. Karena orang yang merasakan mendapatkan keadilan tidak akan merasakan keadilan itu sendiri. Pak Budiman, mungkin BLT ini sudah tersalur karena saya juga sudah melakukan evaluasi secara mendetil lah, bahwa syarat-syarat BLT itu begini dan begitu, dan sudah ada ketentuan kriteria yang ditentukan oleh perundang-undangan. Jadi saya anggap bahwa kepala desa itu sudah pas memberikan BLT-nya itu kepada masyarakat, namun masyarakat saja yang terkadang tidak puas dengan apa yang diberikan oleh kepala desa itu. Pak Kades, kalau kita kembali ke tahun 2022 ini, prioritas apa lagi Pak selain BLT ini? Karena BLT ini sudah memakan 40% dari dana desa. Sisanya maksud saya tuh prioritas apa? Prioritas sudah menganggarkan BLT, kita membangun jalan produksi selebar 1,5 meter sepanjang 507 meter, itu kebutuhan untuk masyarakat tani. Oh, jadi lebih dari setengah kilo ya, untuk masuk ke perkebunan ya, perkebunan masyarakat. Jadi masyarakat ini tidak lagi, maksud saya, melalui jalan tanah ini. Menurut Pak Kades sendiri, 500 ini apa akan ditambah untuk selanjutnya apabila melihat kondisi ini ke depannya, maksud saya 2023 nih, kalau bisa? Jadi kalau menurut kami 500 meter itu Pak Ilisan itu belum selesai, belum maksimal ya. Sudah kami cek ke lapangan. Jadi tahun ini kami anggarkan 507 meter. Mungkin di 2023 nanti kalau masyarakat memang setuju, kita sambung lanjut. Dari penelitian Pak Kades sendiri ya, dari pandangan Pak Kades sendiri bahwa masyarakat ini masih membutuhkan ya, masih membutuhkan jalan setapak ini untuk perekonomian mereka, untuk
hasil dari pertanian mereka Pak ya. Ya. Karena desa Lugu Tampu ini kan salah satu desa yang di dalam perlintasan Pak ya, perlintasan ke ini apa namanya, ke jalan lintas provinsi ya. Ya, sekali. Melihat dari perkembangan apa namanya, pertumbuhan masyarakatnya, maksud saya lebih daripada 3% ya per tahunnya pertumbuhan masyarakat. Maksud saya bukan pertumbuhan ekonomi tapi perkembangan masyarakat. Maksud saya menambahnya keluarga namanya ini, sehingga apakah Pak Kades sendiri membutuhkan untuk memperlebar kawasan desa sehingga masyarakat bisa membangun rumah-rumah yang bukan cuma tertumpuk di jalan lintas. Ya, jadi kami di tahun kemarin 2020 setelah saya dilantik, kami membuka jalan lingkar sepanjang 1.250 meter, seluas 4 meter itu sekarang sudah dibuka dan posisinya sudah pengerasan. Pengerasannya Jadi untuk perluasan rumah-rumah penduduk di jalan lingkar. Oh, jadi maksud saya bahwa kepala desa ini sekarang ini sudah menyiapkan ya untuk perkembangan ini sehingga masyarakat tidak tertumpuk pada jalan yang di ini. Alhamdulillah. Apakah sekarang jalan tersebut sudah dilakukan? Maksud saya sudah dicor atau di ini? Kemarin sudah dicor lebih kurang 450 meter. Oh, berarti sudah ada yang dicor. Berarti mudah-mudahan tahun depan ini Dan di tahun 2023 nanti, kalau ada bantuan dari aspirasi atau dari pihak PU, kemudian jalan itu selesai. Saya dan masyarakat bisa membangun ini kawasan baru lagi ya di Lugu Tampu. Kalau boleh tahu itu untuk sementara ini data yang tersimpan yang sudah terdata di ini, itu penduduk atau jumlah kakak yang ada di Lugu Tampu sendiri ada berapa? Kalau menurut kami kemarin 450 lebih. 450 ya. Jadi memang wajar ya kalau untuk dibangunkan jalan lingkar untuk menambah kawasan nih. Terkait masalah fisik ini kita sudah dibahas, dan harapan 2022 ini apa yang direncanakan oleh kepala desa ini sudah akan tercapai dan masyarakat bisa mengambil atau mempermudah akses mereka untuk lahan pertanian mereka. Ada satu hal yang ingin disampaikan oleh kepala desa untuk masyarakat terkait masalah BLT tadi Pak. Silakan Pak. Untuk menyampaikan kepada masyarakat desa bahwa BLT sudah tersalur dan yang belum mendapatkan, Pak Kepala Desa, itulah kemampuan Kepala Desa bahwa yang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Lugu Tampu pada hari ini menyalurkan BLT sebanyak KPM 102 orang. Jadi saya selaku Kepala Desa mohon maaf apabila masih ada penduduk yang belum tersalurkan. Itulah kemampuan dari keputusan bersama Kepala Desa dengan BPD dengan pihak kabupaten. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton Raja Serampok Trail, dan hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Desa Lugu Tampu Bapak Budiman, dan permasalahan yang di desa ini. Mudah-mudahan masyarakatnya puas dengan apa yang disampaikannya dan pembangunan bisa berjalan. Semoga Lugu Tampu ini menjadi desa yang sukses ke depan. Terima kasih telah menonton Raja Serampok Trail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.